Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial kali ini saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat format untuk skripsi sesuai dengan panduan di kampus atau di fakultas masing-masing. Nah, jadi yang pertama di sini kita akan membuka dulu Word-nya, kemudian yang perlu diingatlah panduan skripsi ini biasanya beda-beda untuk setiap kampus, untuk setiap fakultas, bahkan setiap prodi juga ada yang beda. Nah, maka ini kita harus menyesuaikan dengan panduan skripsi kita di prodi masing-masing. Nah, yang pertama di sini di panduan ini saya mencontohkan di prodi saya di fakultas saya di Fakultas Teknologi Informasi. Yang pertama kita akan menentukan ukuran kertas. Untuk penulisan proposal atau skripsi dicetak kertas HPS ukuran A4. Nah, jadi kalau di Word ini cukup tinggal kita pilih, kita perbesar dulu, page layout, kemudian page setup. Nah, ukuran kertas itu ada di paper sini. Pilih A4. Ini biasanya standarnya sudah A4 atau letter. Jadi yang jelas tinggal kalian pilih A4. Nah, itu oke. Nah, beres. Kemudian yang kedua untuk proposal berat kertas 70. Ini masalah berat kertas saja. Memang di Indonesia itu biasanya yang banyak dijual itu 70 atau 80 gram. Kemudian jumlah halaman proposal minimal sebanyak 40 halaman. Oke, ini tidak masalah. Setiap halaman naskah proposal harus mempunyai tepi 4, kiri 4, atas 4, tepi kanan 3, bawah 3 ini pada umumnya. Jadi kita pilih di page setup lagi sama. Jadi page layout, kemudian page setup. Nah, di sini ada margin. Nah, di sini. Tadi kita lihat batas kiri 4, atas 4. Kiri 4, atas 4. Kiri ini kiri 4, atas 4. Sisanya 3. Oke, ini kalau sudah kita oke. Nah, maka akan ada jarak di atas ini ada lebih besar 4, di sebelah kiri ini untuk menjilid juga 4, di bawah ini 3, sebelah kanan 3. Nah, ini kalau pakai Office 2007 atau 2010 paling tinggi itu sudah ada pengaturan untuk melihat garis tepi ini, yaitu di advance, kemudian ada show text boundaries. Nah, ini tapi kalau di Word yang terbaru biasanya terlalu banyak garisnya untuk setiap enternya itu, jadi agak mengganggu. Jadi kalau untuk Word terbaru bisa diganti dengan show crop marks, ini sama, cuman garis tepinya itu ada di ujung-ujung saja. Nah, kalau ini sudah di sekeliling. Nah, kemudian kita lanjut. Oke, ini tidak masalah. Lembar sampul dan sampai menggunakan huruf kecil. Oke, ini nanti kita di page number nanti akan ada. Nah, ini pula jenis huruf menggunakan Times New Roman 12 jarak spasi 2 spasi. Nah, jadi seperti ini. Kita pilih home, kita besar. Kita pilih home, kemudian kita pilih font. Nah, di sini kita pilih Times New Roman. Sudah di sini. Tinggal tulis saja sebenarnya Times. Times New Roman, kemudian ini reguler biarkan, ini font hurufnya 12. Nah, kemudian supaya jangan berubah, kita pilih di bawah sini default. Yes. Nah, maka ini akan, walaupun kita tutup, kita buka kembali, maka dia akan jadi default di sini. Jadi tetap maksudnya. Oke, kemudian paragraf tadi. Paragraf jarak baris adalah 2 spasi. Oke, tinggal kita pilih di sini sebelahnya dari font tadi ada paragraf, sini tinggal klik. Nah, yang kalian harus perhatikan adalah di sini before after. Ini before after ini harus 0 nih. Kita nolkan dulu. Ini 0. Nah, kemudian ini kita pilih double. Nah, jadi ini 0, ini double. Jadi itu yang harus diperhatikan. Di sini pun harus kosong segala macam. Nah, terus kita pilih lagi default. Kemudian yes. Nah, jadi ini sudah renggang 2 spasi, tapi 2 spasi yang murni di sini. Nah, oke, kita lihat dulu. Kita lanjut.
Semua subjudul atau judul halaman menggunakan size 14 dan dicetak tebal bold. Oke, dengan huruf kapital semua tanpa baris bawah, tanpa titik. Oke. Untuk subbab menggunakan 12 bold. Oke. Bila persamaan maka ditulis miring atau diberi nomor urut. Oke. Ini rumus. Oke, tidak masalah. Dalam coding, ini karena TI jadi ada coding, dia pakai career new hurufnya. Jorok 1 tab bila dalam komputer. Oke. Nah, oke, kita contoh langsung ke bawah sini ada. Nah, jadi biasanya kalau kita ingin membuat skripsi, kita harus menuliskan dulu bagian-bagian ini. Misal di sini ini kita tadi harus memilih judul kan, ini kita ketengahkan atau kita tulis dulu di sini skripsi misalnya. Nah, skripsi ini kita buat tadi judul 14, kemudian bold, kemudian ke tengah, kemudian di sini judul skripsi, kemudian di sini logo di sini, kemudian nama NPM misalnya, kemudian fakultas segala macam. Oke, atau kita langsung cari. Oh ya, tidak masalah dah, ini biar aja. Oke. Nah, jadi kalau kalian membuat setiap daftar isi, misalnya bukan daftar isi sebenarnya ini urutan-urutannya. Ini halaman sampul depan cover, jadi berarti ini adalah cover. Nah, untuk ke halaman selanjutnya jangan pakai enter, tetapi kalian boleh menggunakan di sini page layout, kemudian pilih next page. Jadi ini untuk memindahkan, bukan next page, page saja. Nah, ini page saja. Kecuali kita nanti merubah antara page number yang asalnya huruf Romawi menjadi huruf angka, itu baru pakai page ini, next page, atau dari bab ke bab nanti dia kita pakai ini. Tapi untuk ini karena masih di dalam sebelum bab 1, maka kita menggunakan yang page ini saja. Nah, kita klik page. Nah, maka dia akan langsung ke halaman selanjutnya, di halaman kedua. Ini kalau kita mau melihat apakah ada page atau tidak, kita tinggal pilih home, kemudian pilih ini lambang paragraf ini. Nah, ini kalau kita klik, nah maka dia akan muncul huruf PP terbalik seperti ini. Maka di sini ada page break. Nah, jadi ini page break. Artinya yang di bawah page break ini tidak bisa kita klik, tidak bisa kita letakkan apa-apa. Jadi kita harus menulis di atas dari page break ini. Sama nantinya apabila ada next page yang tadi, nah maka bentuknya seperti ini juga mirip. Kita tutup lagi, kita close. Nah, kemudian halaman selanjutnya misalnya di sini tadi adalah daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Oke, di sini daftar isi, next lagi, daftar gambar, next lagi, kemudian daftar tabel. Nah, kemudian setelah daftar tabel misalnya sudah habis untuk Romawi, maka langsung kita pilih next page. Nah, sebenarnya tidak ada bedanya kalau kita lihat sekilas ini, tetapi kalau kita buka di P tadi, paragraf tadi, maka di sini ada Nah, maka di sini akan ada page section bridge. Nah, ini next page ya sini. Kalau yang tadi adalah page bridge saja. Nah, itu bedanya nanti kita akan lebih paham ini apabila kita menuju ke penomoran page number otomatis. Mungkin kita tutup dulu. Nah, di sini baru nantinya bab 1 pendahuluan. Shift enter. Jadi untuk membuka agar dalam satu baris nantinya di daftar isi, maka kita pilih shift enter. Nah, ke sini pendahuluan. Kita lihat apakah benar. Oh ya, enter. Nah, kalau enter biasa dia P seperti ini, kalau yang shift enter dia pakai ada lambang enter seperti ini. Nah, jadi seperti itu.
Ini kita simpan dulu, kita simpan di yang itu. Untuk sedangkan menyimpan ini harus di awal sebenarnya. Skripsi, oke, save. Nah kemudian tadi ada, kita lewat dulu itu, kita masuk ke huruf sudah, paragraf oke, keterangan gambar segala macam sudah, keterangan tabel nanti menyatakan penjilitan oke, tidak masalah. Nah kemudian kita di sini akan bermain pada heading atau format. Jadi misal seperti ini. Ini adalah judul misalnya. Nah, maka judul di sini kita bisa memilih heading-heading yang ada di sini. Nah, misal di sini kita pilih untuk judul yang paling pertama itu adalah heading. Kemudian heading ini kita sesuaikan dulu sebagai format kita. Tadi kita klik dulu, kemudian kita pilih format yang skripsi tadi. Ini 14 benar, bold sudah benar, paragrafnya kita before-nya kita nolkan, kemudian ini double oke, kita oke. Warnanya kita rubah jadi automatic. Kemudian, nah kalau sudah seperti ini, baru kita pilih di heading sini supaya heading ini menetapkan sesuai dengan kehendak kita. Maka kita pilih klik kanan, kemudian update heading 1. Nah, maka dia akan jadi hitam seperti ini. Tekan purple. Nah, kemudian untuk judul-judul selanjutnya, misal daftar isi, tinggal kita klik ini. Nah, maka dia akan menyesuaikan formatnya nantinya. Daftar gambar, pilih heading 1. Kemudian daftar tabel juga kita pilih heading 1. Kemudian bab 1 ini kita pilih juga heading 1. Nah, ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk mempermudah kita nanti melihat setiap halaman. Caranya kita pilih view, kemudian kita pilih dokumen map. Nah, maka di sini yang kita beri heading 1 tadi, maka di sini akan ada sebelah kanan sini akan ada listnya. Nah, misal kita mau ke daftar isi, tinggal kita klik daftar isi, maka dia akan ke halaman daftar isi langsung. Daftar gambar langsung, daftar tabel atau ke cover. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian nanti kalau seandainya ada halaman kedua di sini, misalnya 1.1, kita pilih ini dulu. 1.1 misalnya latar belakang. Enter. Nah, maka latar belakang ini nantinya akan kita rubah menjadi heading 2. Nah, heading 2 seperti ini kita sesuaikan lagi seperti tadi. Ini 12 saja, ini bold, paragrafnya juga kita sesuaikan. Ini juga double, oke. Nah, maka bukan hurufnya lagi. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita heading 2 sama seperti tadi kita update heading 2. Nah, maka sudah akan menjadi heading yang kita kosong. Latar belakang, kemudian misalnya rumusan masalah. Nah, itu kan formatnya masih beda kan. Nah, tinggal kita blok, kita pilih heading 2. Nah, jadi seperti itu, cukup mudah. Nah, kemudian kalau yang penomoran tinggal kita pilih di sini 1. Atau kita cari langsung 1.1, apakah ada? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada kita pilih 1 dulu. Kemudian baru kita pilih set define number page, tinggal kita isi di sini 1 titik. Oke, di depannya ya, soalnya yang berubah yang di bloknya ini yang berubah. Oke, nah seperti ini. Ctrl Shift M untuk ke kiri. Oke, nah baru kita sesuaikan di sini 1 tab, ini 1 cm kalau di sini. Nah, jadi seperti ini. Simpan. Nah, ini kalau kita buka di sini, nah maka dia akan menjadi subbabnya. Nah, di sini. Nah, jadi ketahuan ini yang babnya heading 1, ini heading 2. Nanti heading 3 makin menjorok ke kanan. Nah, jadi seperti itu. Oke, untuk tutorial yang sekarang ini kita cukupkan dulu. Nanti akan kita sambung lagi dengan banyak sebenarnya masih ini kita lihat di sini. Nanti kita juga akan belajar nah
format skripsi, oke. Nah, nanti kita akan belajar daftar isi otomatis, daftar gambar otomatis, daftar tabel, kemudian daftar pustaka juga otomatis, kemudian page number, ke format PDF, dan lain-lain. Nah, jadi nanti kita akan pelajari itu semua. Untuk tutorial ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.